tanpa ada putusan pengadilan, makanya saya lawan. Itu sebenarnya kenapa, Bang? Saya membela hak-hak hukum dari klien saya. Jadi saya ini kalau udah bela klien itu all out. Jangankan naik meja, naik gunung pun saya siap. Yang penting demi keselamatan klien saya. Gitu. Kalau saya all out, jadi saya nggak pernah yang namanya mundur itu. Ya. Jadi artinya di sini saya profesional menjaga klien saya. Gitu. Gila sih, Abang berani Mau banget sih, tanya, Bang. Itu kan ada beberapa wartawan ya, teman-teman saingan dari apalah ya, dari Abang sampai ke gunung sana cari informasi. Di gunung itu ada nggak yang kenal Bang Firdaus? Nah, jadi kebanyakan konten dulu semua bilangnya negatif, nggak kenal, Bang. Itu menurut Iya, pendapat Bang karena Firdaus gimana? mereka sakit jiwa. Sakit jiwa lah. Yang tahu gunung itu ya saya, kan saya yang punya gunung. Masa nanya ke orang lain? Ya benar bang, benar. Nanyanya Dukung, ke, Bang. ke Gunung Kapur sana. Mana ada urusan saya dengan Gunung Kapur? Ya benar Saya bang, yang nanya saya dukung sakit sudah bang. jiwa, yang tiktokersnya sakit jiwa, yang diwawancara juga sakit jiwa. Kenapa? Ya, benar sekali, Ya udah Bang. jelas nggak kenal lah orang saya mainnya di AC, ya kan? Di hotel-hotel bintang 5, bintang 7, Ya. puyer. Kok yang Mantap, Bang. Bener, Bang. Gunung gimana? Oh iya, betul juga, Bang ya. Pemilik aset Mainnya- itu kan jarang turun. Mainnya di hotel, tapi yang tanya itu yang di kampung-kampung ya. Iya, tanya di kampung-kampung mana bisa jawab gimana? Tanya Bener, ke Bang. saya Betul, Bang. langsung. Yang mana bang gunungnya? Nanti saya unjukin. Waktu saya pasang pelangnya, nggak ada satupun manusia yang berani keluar. Karena saya pasang pelang, saya memang nunggu siapa yang berani keluar. Kalau nggak keluar salah langsung ada di Bima juga. juga bang ya, kalau nggak salah ya Hah? bang. Hah? Investasinya di Bima ya, kalau nggak salah ya. Satu ya. Di Bima ya. Apanya? Investasi gunungnya satu kan, ada kan? Bukan, kalau di Bima itu bukan gunung saya, itu Oh, pembahasan maaf. uranium, gunung uranium. Uranium ya benar-benar. Yang saya bilang itu gunung uranium dulunya dikuasai oleh kakek buyut saya sebagai Sultan Bima. Ya betul-betul. Bukan saya. Gitu loh. Jadi dulunya itu kakek buyut saya Oh, di Sultan Bandung, Bima menguasai wilayah situ. Gitu. Bukan saya yang pemilik gunung uranium. Kalau gunung emas namanya sawit itu punya saya. Punya saya dengan ahli waris. Saya dapat Malam bang, jasa malam itu. bang. Ya malam. Ya selamat bergabung bang. Maaf bang, izin tanya nih bang. Basnya abang sekarang kan sudah pembekuan nih. Ah. Langkah selanjutnya seperti apa nih bang? Langkah selanjutnya saya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan mereka terbuka hatinya bahwa ini hal yang salah. Nggak ada undang-undangnya. Nggak ada regulasinya untuk membekukan sumpah pengacara kepada Allah SWT. Tetapi biarkan saja. Di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, tidak ada satupun yang menyatakan Siapa? bahwa orang yang salah, ya, karena melanggar contempt of court itu dibekukan. Tidak ada. Yang ada orang itu dipecat apabila melanggar hukum dan dipidana selama sekurang-kurangnya 4 tahun. Itu dalam Undang-Undang Advokat. Saya belum dipidana, langsung dibekukan. Makanya saya bilang saya berdoa pada Allah di bulan puasa ini, mudah-mudahan doa saja mustajab. Saya memohon agar mereka tuh diselamatkan oleh Allah SWT yang menzolimi saya, agar mereka dibukakan pintu hatinya agar bisa meninjau kembali berita acara sumpah saya. Karena kekeliruan ini jangan dijadikan Ya, Bang. tradisi. Kalau Siap, Bang. kekeliruan ini dijadikan tradisi, lalu pimpinan bangsa ini diam, sekelas Pak Prabowo diam, ini akan kena dam negara kita. Akan ditegur oleh Allah SWT. Gitu. Siap bang, siap, bang. Karena saya ini orang ikhlas. Saya membela klien dengan tulus. Saya tanpa disidang etik dicopot berita acara sumpah saya. Apa salah saya? Sampai sekarang surat berita acara sumpahnya, surat pembekuannya, surat pemecatannya belum Pembukaan, nyampe ke kantor ya. saya. Surat dari Kongres Advokat Indonesia tidak nyampe di kantor saya. Surat dari Pengadilan Tinggi pun tidak nyampe di kantor saya. Yang ada beredar di media sosial. Itu bukankah pelanggaran? Tapi kalau pelanggaran itu satu negara ini diam, termasuk Pak Prabowo, berarti negara ini bukan baik-baik saja. Lagi sakit negara ini. Iya betul. Siap Bang. bang, siap bang. Setuju bang, setuju bang. Kalau kita membenahi apa negara namanya, bahwa- ini, mari kita Ya, benahi yang benar.
Kalau mau benahi Siapa? negara, ayo kita berbicara dengan baik-baik. Apa sih? Ocek Kaligi saja itu di penjara sampai 8 tahun, 9 tahun. Berasnya masih ada. Betul, Bahkan Bang, jadi, betul, Bang. jadi pengacara presiden. Iya bang, iya bang. Sekeras itukah politik hukum di Indonesia? Sehingga saya dibekukan. Ini harusnya punya rasa malu bagi penegak hukum Indonesia. Saya yang masih terikat surat kuasa yang dilindungi oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, ada pasal 16, pasal 19 tentang imunitas. Ya, Siapa? Siapa? saya dibekukan tanpa ada proses proses pengadilan etik. Sidang Dari Kongres sidang Asal kode Indonesia. etik gitu. Bisa dibayangkan. Ya. Alasannya hanya karena saya melanggar contempt of court katanya. Saya dilaporkan ke Mabes Polri dengan ancaman hukuman 4 bulan. Ya Allah, Siapa? ancaman Siapa? hukuman 4 bulan saya dibekukan. Ini harus didengar oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo dengar. Saya bukan tidak menerima hukuman, tapi tolong luruskan hukum ini. Saya siap dihukum seperti apapun, tapi hukumnya diluruskan. Ini cara yang salah, yang akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia nantinya. Dan ini bisa menjadi jurisprudensi, ya, aparat penegak hukum lainnya untuk mendiskriminasi atau mengkriminalisasi para pengacara. Nanti pengacara tidak lagi bisa bebas berbicara, Iya, tidak lagi bisa betul. melakukan tindakan officium nobile. Karena pengacara sudah takut dengan fatwa Mahkamah Agung. Ini yang saya bingung. Gitu. Jadi ada gium officium nobile ini hanya servis. Gitu. Tapi kan saya tidak pusing. Yang pusing ya kalian-kalian. Seperti apa? Dan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ingat ya. Iya. Di dalam Siapa undang-undang, dengar. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Siapa? yang berhak memberhentikan pengacara itu adalah Peradi. Karena undang-undang itu hanya dibuat untuk Peradi, ya, single bar. Lantas Siapa? tahun 2008 Siapa? Peradi pecah dengan KAI. Harus dibuatkan regulasinya yang terbaru. Harus dibuatkan undang-undang yang terbaru. Gitu loh. Tidak bisa semena-mena kita mentang-mentang ini kita langsung bebas, merdeka gitu. Nggak bisa kayak gitu, Bos. Itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 hanya Peradi yang bisa memecat anggotanya. Kalau anggota yang lain kayak KAI dan lain-lain belum ada undang-undangnya, Bos. Belum ada, Bos. Dan istilah pemecatan itu sebenarnya terlalu jauh bagi pengacara yang belum melanggar hukum. Harusnya ada teguran 1, teguran 2, pelanggaran etik 1, pelanggaran etik 2, baru pelanggaran etik 3 baru dibekukan. Itu baru benar. Ini saya dalam membela Bang. Aduh, telepon Bang, masuk ini. lagi ngomong. Jadi Iya, Bang. saya, Iya, Bang. ya, bayangkan orang yang mau Siap, dihukum mati ya. Jadi saya, ya, orang yang mau dihukum mati saja ditanya oleh pengadilan, kamu mau makan apa dan apa pesan terakhir kamu? Itu orang yang mau dihukum mati. Iya Pak. Tapi hari ini saya Gimana? naik meja karena panik melihat klien saya ingin dikeroyok. Ya, pemikiran saya waktu itu dia ingin dikeroyok. Saya naik meja secara spontan gak sadar. Saya dibekukan. Siapa? Siapa? Bahkan mau dipidana hanya karena mendengar video si Hotman Paris keliuran di media sosial. Gitu loh. Kan lucu. Siapa? Gini Bang, maksud saya nggak usah melebar lah kita. Aku mau nanya nih, langkah selanjutnya berkaitan dengan pembekuan nih. Pokoknya intinya Misalnya Pak Prabowo harus bahasnya dengar bahasa abang nih. saya. Dengar dulu, intinya Pak Prabowo ini harus dengar bahasa Ya, saya. siap. Karena apa? Beliaunya Karena kan hal yang kecil ini menjadi Luasan. presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Ada upaya hukum menggugat enggak dari Abang Loh, atas sekarang putusan saya gugat. Pengadilan Tinggi? Yang saya gugat itu adalah proses yang resmi, Pak. Apa yang mau saya gugat lawang suratnya belum nyampe ke saya? Yang dari resmi juga bisa tuh, gitu. Betul, saya tahu itu. Tetapi apa yang mau saya gugat?
maksud saya tuh siapa sebenarnya yang melanggar etik? Nah, Hotman, sekarang kan Hotman konsekuensinya. Dia menghina saya di media sosial, itu dia melanggar etik. Kenapa tidak di sidang si Hotman? Nah, sekarang kan konsekuensinya abang ndak diterima nih di pengadilan manapun gitu. Merugikan abang ndak gitu. Oh, saya nggak dirugikan, tapi saya adalah cermin negara ini kebobrokan penegakan hukum di Indonesia. Saya adalah tercermin. Udah, Saya nggak dirugikan. saran saya sih abang, minta maaf abang, kita seprofesi. Saran saya sih bang, gugat aja atas putusan pengadilan tinggi itu. Loh, nggak bisa dong saya gugat. Saya kan ini apa ya? Saya juga tidak membenarkan diri saya itu, saya naik meja itu dibenarkan, tidak. Kan saya sudah bilang, saya sebagai orang seorang pengacara yang membela hak klien, saya menerima kok kekhilafan saya itu saya menerima. Tapi hukumannya tolong, hukumannya diperbaiki. Ya, tapi kan tidak melalui prosedur yang benar tuh bang. Aku Betul. sebenarnya mendukung abang sih, gitu, abang Genteng gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, apakah kesalahan ini apa mau kita biarkan di saat Pak Prabowo sedang menggaung-gaungkan, mari kita perbaiki hukum, mari perbaiki hukum. Apa dibenarkan oleh Pak Prabowo cara seperti ini? Hah? Andaikan suara saya didengar, saya mau disidang di depan Pak Prabowo, panggil Ketua Mahkamah Agung. Apa salah saya? Jangan ke Pak Prabowo dulu bang, terlalu tinggi amat. Enggak, istilahnya gitu Beliaunya loh. kan Maksud saya gitu, iya. apa salah saya? tidak ada peradilan di hadapan Prabowo. Saya sudah tuh, Bang. menyurati Mahkamah Agung, saya mohon tolong dijelaskan salah saya apa Pak? Saya dibekukan, pasal mana yang menjadi rujukannya? Nggak dijawab. Sampai sekarang ya mau nggak mau saya ngadu ke Pak Prabowo lah. Pak Prabowo presiden saya. Siap bang. Satu-satunya jalan saya minta tolong Kita ke Pak sharing ya, Prabowo. Bang. Saya memohon ampun kepada Pak Prabowo, memohon agar Pak Prabowo mau memanggil Ketua Mahkamah Agung untuk menanyakan salah saya apa dibekukan, pasal berapa. Iya, setuju bang. Karena di saat Pak Prabowo sedang ingin membenahi hukum, kejadiannya seperti ini. Saya bukan nggak menerima dihukum, di penjara pun saya siap. Kalau memang tugas saya salah. Tapi kalau caranya salah, ini yang membuat unek-unek saya ini. Di saat saya lagi membangga-banggakan Pak Prabowo untuk penegakan hukum, hari ini saya didiskriminasi. Tanpa di sidang etik, tanpa dikasih surat pemberhentian saya. Mana surat pemberhentian saya? Nggak dikasih. Kan saya bilang, saya dihukum pun nggak masalah, di penjara pun nggak ada masalah. Gitu loh. Ini saya bersuara hari ini, saya ingin membuka mata hati para pejabat di atas, ya, agar Pak Prabowo dengar. Mohon saya ini diberi kesempatan dulu untuk membantah semua dalil-dalil hukum mereka. Saya nggak dikasih kesempatan untuk membantah. Saya dibekukan. Memangnya saya ini, aduh. Justru itu yang kami pandang bang. Makanya kami mendukung abang bahwa ini sebuah pelemahan profesi advokat di seluruh Indonesia, gitu. Melalui persoalannya abang nih, gitu. Makanya kami mendukung nih. Izin bang, kami kami dari Kalimantan bang, dari organisasi advokat PPKHR bang. Kalau kalian advokat hari ini diam karena pembekuan saya, kalian telah menggali kuburan kalian. Kalian telah menggali kuburan kalian. Kalau hari ini pengacara tidak ada yang peduli dengan perkara saya ini, perkara diskriminasi hukum, kalian telah menggali kuburan kalian dan ini akan menjadi jurisprudensi. Dan ingat bos, saya nggak jadi advokat pun saya udah punya gunung bos, pensiun seumur hidup bos. Tapi bagaimana nasib adik-adik kita yang baru jadi advokat? Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang baru jadi advokat bos? Kalau saya nggak jadi advokat bos, bisa jadi artis bos, bisa jadi LBH. Saya udah punya gunung pak, saya jual semeter aja hidup saya 1000 tahun. Tapi nasib apa? Masa senior, izin bang, junior saya gimana? Ya soal materi apa semuanya itu kan relatif tuh bang. Tetapi izin bang, soal profesinya kami ini mendukung nih bang. Serius bang, gitu. Ya kalau mendukung ya serius ya udah sampaikan ke Pak Prabowo. Saya ini dihukum kenapa? Hanya karena naik meja. Kalau kita membuat perbandingan antara saya
seorang pengacara yang jujur, yang ikhlas membela klien, dengan pengacara-pengacara yang nerima suap. Kenapa yang nerima suap masih berkeliaran di mana-mana? Udah di penjara lagi. Kok saya pengacara yang masih bersih, murni? Hanya karena naik meja diisukan, dibesar-besarkan oleh Hotman Paris, saya dihukum tanpa ada pembelaan. Saya siap dihukum apapun, tapi tolonglah kasih kesempatan saya. Jangan penegakan hukum seperti ini, ya. Siapa? Giliran saya naik meja, mereka merasa malu. Tetapi orang yang di bawah meja transaksi pakai amplop, transaksi di bawah meja nggak ditegur. Saya naik meja mungkin teguran Allah buat negara kita, biar mengintrospeksi diri. Karena memang hukum Indonesia udah bobrok banget. Nggak usah pura-pura lah kita nih membenahi hukum bagus. Nggak usah pura-pura. Anak SD juga tahu hukum kita seperti apa penegakannya. Memang udah banyak cacatnya sih Bang. Gitu. Kalau saya nggak jadi pengacara, saya udah punya gunung, bos. Pensiun 1000 tahun pun aman. Cuman kasihan pengacara-pengacara yang lainnya. Kalau pembekuan ini dibiarkan dan pengacara nggak bergerak, dianggapnya menerima. Besok ada pengacara lagi yang vokal di persidangan akan diancam. Dan itu sudah terjadi kepada adik saya yang namanya Josh Ekel. Dia diancam, katanya kamu mau saya jadikan Firdaus, katanya. Firdaus kedua. Kan gila. Gara-gara dia protes masalah putusan hakim yang nggak adil, dia bilang kamu mau saya Firdauskan, katanya. Dijadikan patokan saya. Jadi di antara 4 pilar catur wangsa, ya, yang bebas tidak terikat adalah pengacara sebenarnya. Kalau mengikut pada undang-undang advokat. Karena undang-undang advokat tidak berdiri di dalam undang-undang Mahkamah Agung. Undang-undang advokat di bawah presiden langsung. Sumpah itu hanya merupakan ritual ya Bang. Sumpah itu hanyalah acara seremonial yang diketahui oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi. Sumpah dia pada Allah, kok orang yang membatalkan dosanya, betapa dosanya orang-orang yang membatalkan. Kecuali sumpah pejabat yang makan uang negara, bisa dipecat oleh negara. Kami pengacara nggak ada duitnya, nggak ada yang gaji. Bang, izin nanya, kalau misalkan Undang-Undang Nomor 16 2003 itu cuma untuk Pradi, berarti advokat 18, yang lain nggak ini ya? Oh ya, 18. Nah, kalau Undang-Undang 16 itu undang-undang buat tukang cendol deh. Ya, 18 itu. 18. Iya, 18 2003 itu kalau misalkan cuma buat Pradi, berarti advokat yang di kongres yang lain atau di himpunan yang lain nggak bisa dipakaikan kena sesungguhnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu hanya untuk Pradi. Karena pasca pecahnya Pradi dengan KAI, belum lagi dibikin undang-undang yang baru. Jadi kalau ada multibar sekarang ini, berarti undang-undang itu tidak berlaku untuk organisasi lain. Hanya Pradi saja. Gitu. Ya. Bisa dibayangkan Pak, orang yang mau ditembak mati aja ditanya dulu besok mau makan apa Mas? Apa pesan terakhirnya? Saya ini hanya naik meja toto dibekukan tanpa dikasih kesempatan untuk berbicara. Bisa dibayangkan, begitu bencikah orang Indonesia kepada saya. Memang saya salah apa? Saya maling bukan, koruptor bukan. Siapa? Saya koruptor bukan, maling bukan. Track record saya jelas. Siapa? Saya cinta Pak Prabowo. Saya sayang sama Pak Prabowo. Bahkan kalau dirobek jantung saya pun isinya Pak Prabowo. Tapi hari ini saya dikriminalisasi oleh jajaran di bawah Pak Prabowo. Bisa dibayangkan. Apa salah saya? Memangnya saya pernah maling uang negara? Saya ini ketua umum lembaga komunitas pengawas korupsi yang berhasil menghalau tindak kerja daripada koruptor seluruh Indonesia. Kalau bicara jasa, saya juga punya jasa di bangsa ini. Tapi apakah pantas orang seperti saya diskriminalisasi seperti ini tanpa ada pertanyaan? Saya tidak diberi ruang untuk bertanya. Saya tanya ke Mahkamah Agung, tolong Pak,
Kalau memang saya dipecat ada dasar hukumnya, tolong berikan saya putusannya. Nggak dikasih sampai sekarang. Tuh kalau saya ngomong ayam bekokok itu malaikat turun semua itu. Ini ayam berkokok nih bang, memang jamnya nih bang. Memang Malam cocok itu. sih abang kalau Ya, kalau saya berbicara malaikat turun pada kamu karena kamu yang mau membantu saya. Berkah. Siap bang, siap bang. Sekarang begini bang, sebenarnya kami nih penasaran nih bang, dengan situasi permasalahannya kayak gini, kami udah gimana nih mendukung nih, cuma kan dukungnya kayak gimana nih, artinya paling tidak dari abangnya sendiri nih, Ya ada dukung, nggak kamu upaya hukum dukungannya ya seperti kamu apa? semua pengacara ngomong dong kepada Pak Prabowo. Jangan sampai ada cara yang seperti ini, diskriminalisasi hukum. Wis. Penegak hukum. Bicara pada Pak Bisa Prabowo. lah. Karena kuncinya hanya Pak Prabowo. Ini kan instruksi daripada Ketua Mahkamah Agung. Nggak bisa diperintah oleh siapapun selain Pak Prabowo. Kan Mahkamah Agung sekelas menteri. Gitu. Artinya Makanya begini ya, Bang. saya minta pertolongan Untuk sama pembatalan. Pak Prabowo itu. Untuk pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Ambon, yang membatalkan itu di mana tuh, tingkatan mana tuh gitu. Oh bukan Ambon, Artinya saya di begini, Banten. Ambon yang itu kami Bang Rasman. penasaran. Yang Ambon Oh itu di Bang Rasman, Banten, bukan ya saya. minta maaf bang. Ya siap bang, Pak Rasman ya, gitu. Artinya begini, Jadi gini, gimana nih dengar ya. langkah dengar upaya ya. hukum abang gitu, kita Dengar doain tuh. nih. Nih konstruksi hukumnya. Rasman Siapa? Arief Nasution sebagai klien saya. Yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan urusan kepengacaraan. Ya, dia terdakwa. Siap bang. Saya adalah seorang pengacara yang terikat dengan surat kuasa. Tahu-tahu karena kami protes karena tidak adanya keadilan di ruang sidang itu, tahu-tahu kami dipecat bareng-bareng. Siap bang. Rasman dipecatnya oleh KAI, sementara Rasman ini bukan anggota KAI, dia anggota Peradi Bersatu. Tanpa di sidang etik. Lah saya juga dipecat oleh KAI tanpa di sidang etik. Apakah saya sama Rasman ini disejajarkan dengan teroris nomor 1 di Indonesia? Sehingga kami berdua diskriminalisasi. Apakah tidak ada kebebasan kami untuk berpendapat? Oke, kalau dibilang kami bersalah melanggar hukum, melanggar contempt of court belum bisa diterapkan sekarang. Baru tahun 2026 undang-undangnya disahkan. Kita jangan mempermalukan undang-undang itu dengan kebodohan kita. Kita harus tegak lurus dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Kita harus tegak lurus. Saya siap dihukum apapun, saya siap asalkan diperbaiki hukum Indonesia ini. Kasihan rakyat kecil, orang seperti saya saja yang udah begitu vokalnya masih saja dikriminalisasi. Gimana rakyat biasa, rakyat jelata? Siap bang. Dan perlu kalian ketahui, hai pengacara di seluruh Indonesia, kalian akan bernasib sama seperti saya karena kuburan kalian sudah digali melalui mekanisme yang saya anggap keliru. Ingat, kalau kalian diam aja, pengacara seluruh Indonesia, kalian jangan ketawa hari ini. Detik per detik kalian dipantau oleh sistem ini. Ingat itu. Jangan kalian anggap aman kalian. Siap bang, siap bang. Ada gium officio mobile, hapus itu. Jangan kalian bangga dengan adanya saya pembekuan. Kalau ada hari ini pengacara yang ketawa melihat saya dibekukan, itu pengacara tolol. Nggak ngerti supremasi hukum, nggak ngerti konstruksi hukum. Padahal kuburannya lagi digali. Ini kuburan kalian loh yang digali. Kalau saya bos, jadi pengacara itu bos, saya umurnya udah mau 50 tahun bos. Jadi pengacara baru 10 tahun bos.
40 tahun saya nggak jadi pengacara, bos. Saya bisa hidup, bos, bisa kaya tanpa jadi pengacara. 40 tahun saya hidup hanya bermodalkan LSM, saya kaya raya, bos. Ya, lagian saya jadi pengacara juga jarang sidang, bos. Saya punya kantor hukum, law firm namanya, firma hukum. Di kantor saya banyak pengacara yang saya bisa utus dan delegasikan untuk menjadi pengacara yang bersidang, melaksanakan kegiatan litigasi. Kalau saya di kantor, saya pimpinannya, bos. Jadi mau dikasih bas atau tidak, nggak ngaruh bagi saya, bos. Karena saya punya kantor hukum. Dan orang masih percaya sama saya. Dan saya masih bisa turun ke lapangan untuk menggembok rumah-rumah yang melawan klien saya. Gitu, bos. Siapa? Tetapi besok, pengacara-pengacara yang mengharapkan kehidupannya dari berita acara sumpah akan menjadi pengacara yang dungu dan patah taringnya. Nggak bisa bersuara keras. Karena diancam, dikit-dikit diancam. Ingat, semua putusan salah bisa menjadi jurisprudensi. Ingat itu. Acuan. Justru itu, Bang. Kami secara pribadi menilai bahwa putusan pengadilan tinggi itu terkesan terburu-buru, Bang. Gitu. Dalam pembekuan basnya Abang. Itu kan terburu-buru tuh, Bang. Nah, sekarang begini. Ya, Justru sekarang kami mengharapkan sekarang bagaimana Abang nggak kan terburu-buru? dalam perjuangan ini. Nih, dengar lu nih. Sekarang bagaimana nggak terburu-buru? Saya naik meja nggak sengaja hari ini. Lalu sorenya si Hotman Paris bikin video meminta kepada Mahkamah Agung dan organisasi agar memecat saya. Hari Minggunya saya dipecat. Kamis kita sidang, hari Minggu dipecat oleh KAI. Lalu setelah KAI memecat tanpa etik, 2 hari kemudian surat pemecatan pembekuan saya dari pengadilan tinggi keliling di media sosial. Saya tunggu-tunggu kapan ini surat pembekuannya nyampe biar saya ada bahan untuk berbicara berdiskusi. Nggak nyampe-nyampe. Hanya ada di media sosial yang itu menjadi bahan bulian bagi saya. Lembaga sebesar Mahkamah Agung ya melakukan pembulian terhadap saya pejabat hukum di negara ini. Dianggapnya saya ini orang sepele. Siapa? Nina R, kok kamu diam aja ngeliatin muka saya? Kenapa? Ya, kami doakan, Bang. Kami doakan, Oke. Bang, mendukung Abang dalam perjuangannya. Oke, siap. Betul, Bang. Kita doakan. Amin, amin ya robbal alamin, siap. Tapi saya sudah ini kok, saya sudah berbicara berulang-ulang kali. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengarkan, mau memberikan sedikit kelonggaran pada saya agar saya bisa beracara lagi. Karena masih banyak, jujur ya, waktu saya dibekukan, ya ini dengar nih cerita. Waktu saya dibekukan, ada seorang anak yatim, ya, yang udah terlantar dengan ayahnya, anak piatu. Anak piatu yang terlantar dengan ayahnya menunggu saya jemput. Dia nggak makan 2 hari. Anak yatim. Waktu saya mau berangkat, mau menjemput anak yatim itu, anak piatu itu bersama ayahnya, tahu-tahu berita pemecatan saya ada di televisi dan TikTok. Saya kaget loh, saya diberhentikan tanpa ada surat sidang etik. Itu anak yatim yang kelaparan itu, anak piatu yang kelaparan nelpon saya. Bang, kapan mau ke sini, Bang? Tolong, Bang, kami udah 2 hari di sini. Kami sudah 2 hari di gedung ini, Bang, di gedung kosong ini, Bang. Tolong jemput. Saya berkecamuk hati saya. Di satu sisi anak yatim itu udah 2 hari saya janjikan akan saya jemput. Anak piatu itu dengan ayahnya. Ya, itu anak piatu cewek. Dibesarkan oleh ayahnya. Karena ibunya udah nggak ada. Ayahnya pun tadinya punya motor buat ngojek. Motornya dijual untuk ngobatin si anak kecilin. Dia udah nggak punya duit lagi. Saya mau jemput, saya mau bawa ke kosan saya. Saya mau piara itu anak piatu. Gara-gara saya dipecat, pikiran saya jadi blank. Jadi terlantar semuanya. Ada beberapa anak yatim yang akhirnya nggak terurus oleh saya. Tapi biarkan aja. Nggak ada masalah. Itu kan semua masing-masing mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Gitu. Dan orangnya masih ada sampai sekarang. Kalau Pak Prabowo mau lihat anaknya, ada. Ini anak telantar. Sampai sekarang masih telantar. Dia sama ayahnya, berdua. Ayahnya udah nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Terlantar di gedung kosong. Saya mau jemput udah gak berani, karena saya udah gak ada daya upaya untuk membesarkan. Kalau dulu kan saya senang ngumpul-ngumpulin orang. Dulu saya senang ngumpul-ngumpulin orang telantar. Gitu loh, karena saya nggak ada masalah dari dulu. Tahu setelah saya ada masalah seperti ini, wah, kalut pikiran saya. Jadi anak yatim saya terlantar semua. Saya tadinya mau bangun pesantren jadi terlantar juga. Bang. Mohon izin Bang, kalau menyimak terkait argumentasi Abang dari tadi itu berkenaan dengan pemecatan Abang itu, justru menurut hemat kita sulit sekali untuk menemukan keadilan di negeri ini, Abang. Ya asal periksaan gitu. Mantap, Nah, Bang. kalau begitu model hukum di Indonesia, ya siapa yang akan dapat memperjuangkan keadilan kalau begitu? Ceritain gunung aja, Bang. Iya. Jangan bicara gunung dulu, ini kita lagi bahas serius. Nanti ya, adik saya. Oh ya. Ya baguslah Abang, Abang bicara seperti ini di dunia virtual itu akan berpengaruh signifikan terhadap beberapa kebijakan yang ada di negeri ini, Abang. Lebih-lebih penegakan hukum secara masif oleh pemerintah kita, lebih-lebih Mahkamah Agung untuk bagaimana yang memperhatikan tentang kondisi Abang ini. Ya, betul kata Abang tadi, Abang ini determinasi daripada cerminan hukum di Indonesia, amburadur itu. Mengeluarkan keputusan itu berdasarkan selera gitu. Ya itulah yang saya bilang sangat disesalkan. Presiden kita ini orang baik loh, orang lurus. Jadi solusinya gimana Bang, selain ke presiden ini buat kami nih para penasehat hukum nih, para advokat nih, Ya cuma supaya presiden tidak doang yang bisa bantu terjadi kita. nih Hanya keputusan presiden yang dari- bisa bantu kita. Udah nggak bisa karena nih kita nih urusannya ini kebijakan daripada ketua MA. Siapa yang berani melawan ketua MA? Mahkamah Agung. Hanya presiden yang bisa bisikin. Jadi nggak ada solusi lain Bang selain itu Bang, buat kami Nggak nih ada para solusi lain lah kecuali Pak Presiden Urgensi, memberi kesempatan pada saya untuk membenahi undang-undang advokat ini. Siapa yang bisa? Lawang Mahkamah Agung sekelas menteri kok. Ya hanya Pak Prabowo yang bisa meminta agar berita acara sumpah saya dikembalikan lagi. Karena itu modal saya. Gara-gara itu saya jadi terlunta-lunta anak yatim piatu saya, terlunta-lunta saya bikin pesantren yang udah saya cita-citakan beberapa tahun lalu. Batal semua. Padahal Abang juga itu merupakan kebanggaan bagi kami loh, generasi muda yang ada di daerah ini gitu. Tragis juga kondisi hukum di Indonesia ini. Kok begitu modelnya? Apa perlu kita lakukan pengepungan Mahkamah Agung, Abang Dagaga? Janganlah, itu namanya salah lagi. Maksudnya minta tolong sama Pak Prabowo aja bikin video, minta tolong agar saya diluruskan gitu loh. Baik, Abang Itu Dagaga. aja bikin video. Kalian sebagai pengacara jangan diam aja. Baik. Kami akan melangsungkan ini dan Izin tanya, berdialektika Bang. dengan Izin- beberapa izin tanya, Bang. untuk mendengarkan ini, Abang. Ya, Izin Gimana, tanya Bang, Pak? perkembangan laporan di KY kemarin itu gimana sih? Perkembangannya izin tanya Bang. saya nggak Perkembangan laporannya ngelaporin di KY Hakim, kemarin yang berbeda. ngelaporin KY itu Bang Rasman, bukan saya. Saya nggak Oh, mau siapa? berseberangan dengan hakim. Saya tidak identik dengan klien saya. Saya menghargai hakim. Waktu pada saat terjadi bentak-bentak masalah hakim juga itu di depan hakim saya meneteskan air mata. Karena biar gimana hakim yang memimpin persidangan di Jakarta Utara itu adalah hakim wanita yang seperti ibu saya. Gitu loh. Waktu hakim itu dibentak-bentak oleh Bang Rasman, saya meneteskan air mata.
Tapi saya sebagai kuasa hukum profesional menjaga Bang Rasman. Tapi batin saya Siap bang. tidak terima kalau hakim dibentak-bentak. Batin saya ya. Kami pun paham itu bang, itu adalah gerakan refleks abang itu sebenarnya itu. Ya malah dibesar-besarin ya, cari-cari kesalahan abang itu. Iya. Dalam gantau atau silat itu ya ada gerakan refleksnya. Jadi wajar itu terjadi. Justru malah aku sih mintanya sama abang, gimana sih langkah upaya hukum abang? Maksudnya bisa menjadi pelajaran buat kami juga, yang junior nih, gitu. Loh, kalau Izin bang. kalau secara normatif langkah hukum yang tepat itu adalah ajukan gugatan perlawanan di pengadilan negeri, lalu ajukan gugatan PT UN di pengadilan tata usaha negara. Itu aja kok. Siapa? Yang kita ketahui Siapa? sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah dulu. Jadi artinya Ya. hanya dua cara yang kita bisa lakukan. Kalau kita berbicara masalah hukum normatif. Tetapi hari ini apakah saya tega melawan hakim yang menjadi mitra saya? Lawan aja bang. Pengadilan tinggi loh, orang yang udah berjasa memberikan saya kesempatan untuk menjadi pengacara. Kenapa saya tidak melakukan kalau menurut gugatan dari kemarin? Kenapa saya tidak Kalau melakukan menurut aku sih gugatan? lawan aja. Lawan aja Tidak bang. bisa, Lawan Pak. aja bang. Tidak bisa, Pak. Karena satu, saya lebih baik stop ya daripada saya menggugat. Karena saya nggak nurani saya, Pak. Biar bagaimana hakim-hakim itu, khususnya hakim di Mahkamah Agung telah berjasa kepada saya, memberi kesempatan saya menjadi pengacara. Saya juga nggak mau egois. Makanya saya akan terus bersuara. Saya akan melakukan Tapi kalau menurut aku keadilan sih sosial. bang, kalau menurut aku sih bang, biar edukasinya lengkap untuk para advokat dan seluruh lawan-lawan abang, mending dilawan aja bang, gitu. Biar tuntas nih. Enggak. Saya nggak akan lawan hakim. Nggak akan. Saya yakin setelah bulan puasa ini hakim terbuka pintunya untuk saya. Karena saya adalah pengacara yang membela klien saya. Saya nggak mau melawan hakim. Hakim mitra strategi saya dan Mahkamah Agung adalah orang tua kami. Cuman cara yang salah saya akan terus bersuara. Itu aja. Cara yang keliru saya akan bersuara terus. Siap bang, siap bang. Terus gimana bang kasus-kasus abang yang di persidangan kalau abang bahasnya dicabut bang? Kalau yang baru misalkan? Loh yang kan baru ada masuk fil gitu. saya di kantor hukum saya di firma hukum. Kan firma hukum itu perusahaan. Sejawat dengan Persero. Berkaitan langsung dengan undang-undang Persero. Artinya Ya, firma Bang. hukum saya itu nggak ada kaitannya dengan berita acara sumpah saya. Kantor saya itu ada 16 pengacara. Siap bang. Jadi walaupun saya nggak bisa sidang, saya delegasikan rekan-rekan saya di kantor untuk bersidang. Leadernya saya kan gitu. Siap bang. Benar sih bang. Jadi saya nggak Ya pusing. kalau aku sih Jadi sampai sekarang setuju aja ya sih sama pendapat abang. ya, sampai sekarang buktinya saya masih banyak klien kok. Kemarin saya dapat lagi bos dari Jogja, dapat lagi bos dari Lombok, orang bule, dapat lagi banyak kok klien saya sekarang. Nggak pusing saya kan dari dulu juga memang saya jarang sidang. Menurut pandangan hemat Adinda bang, seharusnya seluruh advokat yang ada di Indonesia ini turut serta andil dalam urusan abang ini sebenarnya. Ini kan menyangkut tentang bagaimana eksistensi mereka gitu. Jangan sampai ini akan berlaku pula terhadap bagian daripada beberapa pengacara-pengacara lainnya gitu loh bang. Ya kan saya sudah bilang bahwa kalau kalian berdiam diri, kalian ini telah menggali kuburan kalian. Betul. Kuburan kalian itu telah digali dan kalian berdiam diri. Ya siap-siap aja nanti. Ya, maka Adinda akan mengarahkan Berikutnya. pemudahan yang ada di daerah ini ya bang, untuk bagaimana menggaungkan problem ini ya bang. Ya siap-siap aja akan menjadi korban berikutnya seperti saya. Kriminalisasi. Kita akan mempelopori gerakan ini ya bang.
Makanya suarakan biar Pak Prabowo dengar. Selamat malam dia, Bang Senior. Malam. Bang Firdaus. Waalaikumsalam ya. Ya. Abang ini sebenarnya cakep, saya amati semua. Apa namanya, pengacara-pengacara lain itu pada ngeri sama Abang Firdaus sebenarnya itu. Tapi saran saya dari daerah, kalau bisa Abang agak kurangi, maaf dikit ya, Senior, agak kurangi ngoceh gitu kan. Abang ini sangat diperhitungkan di Indonesia loh. Abang lupa saya lihat. Abang Firdaus sangat diperhitungkan di Indonesia. Jadi Bang Firdaus ini doktor ya, dokter hukum. Jadi saya amati, semua sudah Abang pegang. Satu, Abang sudah melakukan penyelidikan. Abang sudah melakukan penyusupan. Abang telah melakukan penyelidikan. Nah, Abang telah melakukan pengamatan. Abang itu bagus. Untuk Indonesia ini Abang bagus. Tapi sayangnya Abang kalau bisa nggak usah Abang ikuti main Otman Paris. Otman Paris itu joget-joget dengan perempuan yang nggak baju nggak senonoh itu nggak bagus itu. Nggak terima daerah nengoknya itu. Bang, itu urusan pribadi Bang Hotman, biar aja, jangan dibahas Bang. Biar aja. Ya, jadi Bang, untuk Indonesia khususnya Muslim, Abang Firdaus ini dibanggakan ini Bang. Jadi kalau bisa Indonesia ini Bang, mana yang pintar itu dibuang. Kalau pintar nggak dibuang, nanti bikin hancur orang yang bersalah gitu. Abang ini bagus, Abang lagi diperhatikan itu sama publik gitu kan. Kalau bisa Abang tetap berdiri tegar. Saya mau jumpa sama Abang nanti Jakarta lah. Nah, mau jumpa nanti. Di mana kantornya Bang? Di mana kantornya? Saya Itu di netizen. kantor di Bintaro ada, di Jakarta ada, di Bogor ada. Ya, Bang Firdaus ini kan masih muda. Jadi harapan masyarakat untuk apa namanya, saya selalu pantau Abang nih, saya pantau. Saya umurnya 48 tahun udah nggak muda lagi, 48 tahun. Iya, kalau di sisi hukum masih muda nih Abang nih, masih panjang harapan masyarakat untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau bisa Bang Bedun, Abang ini saya lihat, terus saya pantau Abang ini, terus saya pantau. Kebetulan saya dari Sumbar, ya. Jadi Abang ini saya pantau. Semua udah Abang lakoni itu. Ya. Gitu kan. Porsi pengacara ini kan nggak banyak Bang. Apa yang dilakukan sama kejaksaan, sama Kasipidum, atau di pengadilan itu seorang penghukum dia telah melakukan penyelidikan, melakukan penyusupan, melakukan penyidikan, pengamatan. Itu saya tengok udah sama Abang semua itu. Jadi kalau bisa Abang Abang sangat diperhatikan sama netizen loh. Nah gitu, sangat diperhatikan. Jadi saya yakin nanti Abang akan jago daripada yang lain. Ya, amin. Terima kasih udah Padang Dima udah. Padangnya Dima. Di Solo kita nih Bang Firdaus itu, maka saya DM, saya minta nomor WA Pak Firdaus lah. Kalau udah di Solo berarti satu kampung nih sama staf saya nih. Ini ponakan Pak Edi Armi, Mahkamah Agung. Ponakan Pak Edi Armi lagi saya bina nih, ponakan mantan Hakim Agung Pak Edi Armi, ponakannya sedang bina jadi pengacara. Dek. Abang itu Bang Firdaus. Halo Bang Firdaus. Ya, halo ya. Abang itu didambakan sekarang sama netizen itu. Ya, saya pelajari semua itu. Nah, jadi kalau bisa nanti masyarakat akan nyari Abang itu. Soal kenapa? Saya tengok kinerja Abang itu udah Abang lakoni itu. Itu kalau menurut saya itu meloncat ke meja itu kan emosi sesaat itu. Karena kegiatan ini. Kegiatan kegiatan ada ketidakcocokan, ada apa itu kan. Kayak adalah yang saya pikirkan itu. Adek kamu Padang Dima, Adek Padang Dima. Oh Solok, dia orang Solok nih. Ini ponakan Pak Edi Armi nih. Ponakan Pak Edi Armi, mantan Mahkamah Agung, Hakim Agung nih. Ponakan adek Pak Edi Armi nih. Iya Bang. Oh iya. Orang Solok. Masya Halo Dek, ya salam. Padang. Ya, ini beliau ini sarjana hukum, ponakan Pak Edi Armi, mantan Hakim Agung. Beliau sedang saya didik di sini.
Mantap, mantap, mantap. Timur dan saya itu bang. Ini pengacara Anda. Mantap lah. Minggu ini saya Mantap, mantap. rencana mau menghadap ke Kiai Haji Ramai Rama minggu ini. Oh Nanti saya gitu, jumpa ya, lah. ya. Nanti saya Soloknya jumpa di lah. mana? Udah, soloknya di mana? Kamu di mana soloknya? Ya. Hah? Salayo nih, Waduh, ponakannya dekat Pak Edi saya Adi itu. Salayo. Cuma 15 kilo itu bang. Oh, cuma 15 kilo. Bapak di mana? Saya di apa namanya di Talang Cupa namanya saya bilang sama adik itu bang. Oh, di Cupa. Alang. Dia tahu Cupa. Tahu Cupa nih. Ya. Lihat PT ontonya Bang. Pokoknya yang nggak berbobot pertanyaannya gue turunin semua. Foto orang tuanya, foto untuk punya gue. Halo bosku. Halo lai. Bosku. Halo lai. Horas. Apa kabar bosku? Baik lai. Gimana gunung kita mantap? Pertanyaan lu murahan banget lah, gua buang aja lu ah. Nggak berbobot. Assalamualaikum. Abang Da Gagah, Abang Da Firdaus Oyogo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Adiman Musafir dari Kecamatan Sape, Abang Da Gagah. Oh ya, siap Adiman. Gimana kabar? Alhamdulillah Abang Da Gagah, situasi kondisi Kecamatan Sape dalam keadaan kondusif Abang Da. Mantap. Begitulah keadaannya. Assalamualaikum abangku Firdaus, gimana kabarnya? Salam. Di media sosial Adinda selalu mendukung Abang Da Gagah. Alhamdulillah, gimana puasanya lancar? Lancar. Adinda Adiman. Salam kenal buat abang-abangku yang di Komal ya bang, salam kenal dari Panglima ini bang, dari Surabaya. Are Surabaya. Oke. Saya mau lagi ngomong. Iya bang, area Surabaya, cuma stay di Pekanbaru ini bang. Ya, aku ngomong dulu sama Adiman ya. Adiman, sapenya di mana? Iya. Sapenya di Naru Barat, Mana, Bang? Abang Da. Tepatnya depan Masjid An Munawarah. Oh, depan Masjid Abu Nawaroh ya. Oh ya, di Naru ya. Iya di Naru Barat, Bang. Oke. Mantap. Kalau saya sapenya di Parengina. Oh iya Bang. Sama ya, Parengina sama itu apa nenek saya dari sape apa sih namanya itu? Assalamualaikum. Bugis. Selamat malam. Oh iya Bang. Siap. Malam Bang Firdaus. Malam. Saya baru selesai bantu UMKM ini. Promosi Wes. UMKM. Luar biasa. Salam Bang, satu ini provinsi kita Bang malam Firdaus. ini boleh ngobrol tentang bahas apa ini Bang? Malam ini bahas masalah hukum boleh, masalah wanita boleh, bahas masalah apa aja boleh. Assalamualaikum Bebas, Bang. saya bebas. Salam dari Bahas Sulawesi masalah Utara Bang. hukum boleh. Bahas masalah apapun boleh. Kalau spill untuk terbaru tentang Hotman Paris bisa Bang untuk teman-teman kita semua di sini. Oh enggak, jangan bahas Hotman Paris. Aku udah. Bang. Oke. Salam satu provinsi Lombok juga ini. Oh siap. Lombok apa kabar? Assalamualaikum Bang. Salam di dari Sulawesi Kaelu, Utara. Alhamdulillah Pak, baik. Lombok Utara. Oh Lombok Utara siap. Saya di Lombok Timur ini. Saya Lombok Utara, Bang. Halo ya. Salam hormat ya. Saya dari Sulawesi Utara Bang. hadir Bang. Sehat selalu, Bang. Oke Bang. Sulawesi siap gantian ngomongnya. Oke, saya dulu dari Sulawesi Utara Bang. Siap. Jadi gue bukan gak mau bahas Hotman karena takut. Hotman gue patah-patahin. Jangan lo bilang gue takut sama Hotman ya. Gue mata-matain, gue orang yang berani matain Hotman. Ya. Oke, gue dulu Bang yang nanya. Gue dulu Bang yang nanya. Pak sehat-sehat ya Pak ya. Oke, siap. Ya, gimana? Boleh nggak saya nanya Bang? Boleh nanya ya. Bang, itu kan yang ada yang kasus yang lalu, yang barusan saya lihat itu yang ada kayak abang kayak cekcok sama beberapa warga yang kayak rumahnya abang kayaknya yang digusur atau kayak gimana gitu sih Bang sebenarnya ceritanya? Yang di mana? Saya kan pengacara spesialis gusuran. Jadi yang mana? Iya, itu yang abang debat sama beberapa orang sama juga Pol PP ya. Kalau nggak salah itu yang viral itu Bang barusan Pol PP itu kan banyak. Saya waktu menangani perkara mana di Jakarta Selatan, Pol PP juga saya lawan 1.500 aparat
ya, yang mau nyabut pelang saya. Lalu yang itu Depok juga. yang itu bang, yang mau nyabut pelan abang. Yang mau nyabut pelang saya semua hampir mau nyabut pelang aparat itu.